underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, Komisi 3 DPR sekarang ini berusaha membenahi penanganan kasus narkoba. Karena lapas dipenuhi pecandu, ada usulan agar pecandu sebaiknya direhabilitasi saja. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya, ini masalah pengguna narkoba. Itu sekarang ini kan banyak yang kena kasus dan masuk di dalam tahanan atau penjara. Ya. Sebetulnya kalau kita lihat ini kan memang ada dua pandangan ya. Pandangan pertama itu mengatakan orang yang menggunakan narkoba untuk sesuatu avanturir atau kesenangan ya, itu atau untuk memacu kinerjanya dia itu memang seharusnya itu yang dinamakan korban. Nah, sebaliknya yang mestinya harus ditahan atau dipenjara itu adalah yang pengedar. Karena pengedar itu betul-betul merusak masyarakat. Ya. Karena dia menjual narkoba untuk kenikmatan atau digunakan untuk sesuatu, tapi dia nggak mikirkan bahwa narkoba ini menjadi sangat merugikan bangsa, ya masyarakat. Jadi itu yang menjadi pokok permasalahannya. Ya. Nah sekarang kenapa kok banyak sekali orang pengguna narkoba yang dimasukkan dalam penjara, kan dianggap sebagai kriminal. Oleh sebab itu penjara juga sekarang menjadi kebak. Betul. Penuh ya. Nah, bahkan ada yang ngomong itu kalau pengguna itu masuk di dalam penjara, itu nanti kalau keluar biasanya malah jadi pengedar. Ini kan jadi susah juga gitu kan. Nah sebetulnya ya kita nggak bisa nyalain aparat ya, karena memang sepertinya undang-undangnya itu juga ada sedikit mengandung ambivalen. Jadi begini, bagi pengguna narkoba itu memang wajib direhabilitasi. Tetapi di sisi yang lain ada pasal yang mengatakan bahwa bagi orang yang mempunyai, menggunakan, mengedarkan dan sebagainya ya untuk narkoba, itu bisa dikatakan melanggar hukum. Nah, orang kalau memakai narkoba itu berarti kan dia mempunyai loh. Ya. Kalau nggak mempunyai, bagaimana dia bisa menggunakan narkoba itu? Ya. Ya nggak? Nah, sedangkan di pasalnya itu ada kalau menggunakan atau mempunyai. Mempunyai itu udah salah. Ya, kalau pasal mempunyai, membeli, ya, itu sudah dihilangkan dalam pasal tersebut, maka undang-undang ini menjadi strictly bagi pengguna itu direhabilitasi, bukan dimasukkan penjara. Ya, jadi di sini adalah memang putusan itu tergantung dari diskresinya para pejabat. Ya, apakah pada saat penyelidikan masuk dalam kasusnya di dalam kejaksaan, maka kejaksaan punya hak diskresi untuk mengatakan bahwa ini perlu dipenjara atau cukup direhabilitasi. Demikian juga di pihak aparat kepolisian. Betul. Ya, karena undang-undangnya ini ada dua mata gitu kan. Nah, ini yang saya kira kalau memang ide dari anggota DPR tadi itu mestinya itu undang-undang itu harus dilihat lagi. Agar supaya jangan ada dua peraturan yang saling bentrok. Ini terus terang memang membuat masyarakat maupun aparat itu menjadi tidak yakin mana yang harus diterapkan. Apalagi sekarang dari pihak kejaksaan ada yang namanya restoratif justice. Ya, jadi kalau dia nganggap ini kalau dimasukkan di dalam penjara itu tidak ada manfaatnya, ya udah nggak usah dimasukkan penjara, direhabilitasi lagi saja. Lah itu juga bisa diterapkan. Jadi yang penting memang ini baru bisa diselesaikan kalau undang-undangnya itu sendiri sudah betul-betul direview kembali dan ditulis kembali dengan yang lebih pasti. Dengan demikian kepastian hukum itu muncul, yang kena masalah juga pasti, yang menyidangkan atau yang menyelidik ini juga ada kepastian. Jadi itu adalah lebih bagus.
Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om